selamat sore teman-teman di California, selamat malam yang di East Coast, selamat pagi Romo, juga yang di Indonesia dan Singapura kalau ada. Hari ini masuk sesi 6, dari awal aku pernah bilang mention nama Romo, sesi ini mungkin yang paling I hope it will be my favorite session. Interesting, hopefully ya. Rasa keinginan tahunya sangat tinggi dari aku. So hopefully it's gonna be fun. Baik, format seperti biasa, Romo akan buka dengan doa, pelajaran sekitar 30 menit, kemudian kita akan sharing, dan akan ditutup dengan doa dan berkat juga oleh Romo. Waktu sekitar 1 jam. Kita ulang sedikit, aku cuma mau menggarisbawahi sesi minggu lalu supaya nyambung ya, karena ini seluruh sesi benar-benar menantang iman kita, apakah iman kita hidup. Minggu lalu itu tentang devosi, ya, devotion. Kita juga belajar perbedaan antara sakramen dan sakramentali. Kalau ada yang masih ingat, sakramentali itu, let's say the devotion is rosary, so the bendanya, the rosary bead, it's gonna be sakramentali. Devosi sendiri tidak boleh melampaui liturgi dan harus itu mendukung ya, one of the criteria. Salah satu devosi yang mungkin yang sering di overlook, saya mau menggarisbawahi itu ibadah harian. Basically we have to ask ourselves how is our prayer life ya, ibadah harian. Devosi pun ada bahayanya, itu kriterianya ada 3, kalau ekspresi itu menjadi kosong dan mengundang tahayul, yang kedua, dan yang ketiga adalah membawa perpecahan di dalam tubuh komunitas. We don't want those 3 ya, basically. So, kalau kita masih ingat contoh minggu lalu, itu Romo connect the dots dengan contoh ziarah dalam devosi kita, yang memakai struktur dasar ibadah hidup. Ada 4 poin ya, kalau ada yang ingat itu kita ada pembukaan, kemudian ada sabda Allah, kisah manusia atau syukur, dan juga kita diutus, aktualisasi dari syukur kita, atau ada yang masih ingat syukur adalah komitmen. Baik, begitu saja dari minggu lalu, summary minggu lalu, kita masuk dalam sesi ini, silakan Romo, terima kasih. Dengan doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur atas kesempatan ini. Engkau memberikan kami hari baru, semoga di hari yang baru ini kami semua juga bisa semakin merasakan iman-Mu yang hidup di dalam budaya kami, iman-Mu yang oleh Bapak Paus kami sekarang semakin digalakkan ke seluruh dunia, iman yang hidup justru di dalam berbagai macam tantangan budaya, tantangan agama, tantangan kehidupan nyata sehari-hari. Semoga ini semua membuat kami semakin tabah, semakin mampu menemukan kasih-Mu dalam lika-liku kehidupan kami masing-masing, semakin berani memasuki kenyataan hidup kami tanpa keinginan untuk melarikan diri dari-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudara-saudariku sekalian, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan men-sharingkan screen saya. Oke. Saya rasa terlihat ya. Oke. Hari ini kita akan berbicara, seperti sudah dibicarakan tadi, sebagai pengantar ada tema liturgi dan inkulturasi. Sampai saat ini kita berbicara soal ritual sakramen sebagai liturgi dan ritual devosi, ritual yang kita lakukan secara nyata dalam hidup kita sehari-hari. Minggu lalu kita mengaitkan bagaimana liturgi sakramen kemudian bisa kita pakai sebagai dasar atau harus kita pakai sebagai dasar untuk menghidupi kenyataan iman kita di hidup sehari-hari lewat berbagai macam devosi dan ritualnya.
Ziarah menjadi salah satu bentuk yang bisa kita pakai, bisa kita pilih untuk menghidupi kenyataan-kenyataan iman di dalam liturgi sebagai dasar dari iman yang kita hidupi sehari-hari dalam hidup pernikahan kita, misalnya dalam hidup berkeluarga kita, misalnya. Ya. Hari ini kita akan bicarakan pertama soal inkulturasi. Ini akan masih berlanjut sampai ke minggu-minggu berikutnya. Hari ini sebagai contoh akan dipakai tari, ya, tarian. Tapi sebelum masuk ke sana, mari kita sekali lagi, saya kira sudah ada yang pernah membicarakan hal ini sebelumnya atau sudah pernah belajar hal ini sebelumnya, tapi sebagai penyamaan dasar, mari kita bertanya sekali lagi, apa itu inkulturasi? Ya. Inkulturasi adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh gereja ketika berbicara soal iman yang hidup. Ya. Di dokumen Konsili Vatikan Kedua, Gaudium et Spes, konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, di paragraf 58, mengatakan soal bagaimana gereja terus-menerus berusaha berdialog dengan budaya setempat, hanya supaya iman itu benar-benar hidup di dalam kenyataan kita sehari-hari. Dialog ini tak pernah bisa dihentikan. Ya, tidak boleh dihentikan. Gereja terus-menerus atas usaha dialog ini menghidupi kenyataan imannya dalam lingkup budaya-budaya yang justru sebetulnya penuh dengan tantangan. Tidak mudah, ya, kalau kita ingat kenyataan ritus Cina itu, ya, Chinese Rite, ya, yang sempat menjadi kontroversi di gereja Katolik. Sebuah usaha untuk menghidupi iman di dalam budaya Cina oleh para Yesuit akhirnya mendapat tantangan dari banyak ordo-ordo lain, dari banyak biarawan-biarawati lain yang mengatakan itu bukan iman Katolik. Liturgi yang dihidupi di ritus Cina itu bukan iman Katolik. Maka sedikit demi sedikit paham gereja tentang inkulturasi itu sebetulnya terbentuk, ya, tidak sekali jadi. Vatikan Kedua, Konsili Vatikan Kedua, lewat reformasi liturginya, akhirnya seolah-olah menjadi sebuah puncak dari seluruh perubahan kesadaran itu, yang mau menegaskan soal kesadaran baru tentang hubungan antara liturgi dan budaya setempat. Ya. Bahwa berbagai macam budaya yang ada di dunia ini, keragaman budaya itulah yang harus sebetulnya menjadi ukuran dari liturgi yang hidup, ya, bukan keseragaman. Liturgi Kristiani harus justru dipahami dalam konteks budaya setempat, bukan dalam konteks homo liturgi, bukan dalam konteks keseragaman bentuk liturgi yang dirayakan. Kata yang dipakai di dalam dokumen Konsili Vatikan Kedua tentang liturgi, Sacrosanctum Concilium, saya sudah memperkenalkan liturgi ini sebelumnya, di 2 kali pertemuan kita sebelumnya, khususnya di nomor 37 sampai dengan 40, yang berbicara soal bagaimana liturgi Kristiani itu kemudian harus hidup di dalam konteks budaya setempat, dan mereka menggunakan bukan kata inkulturasi di dalam dokumen di sana, ya. Di sana justru digunakan kata adaptasi, adaptation. Kata inkulturasi sendiri baru dipakai sudah dari sejak pertama kali dipakai itu di tahun 1962 oleh seorang Yesuit, Joseph Nason, yang menulis artikel di Nouvelle Theologie, dalam artikel jurnal teologi bahasa Prancisnya. Lalu kemudian dipakai oleh George Barney. Barney itu seorang misionaris Protestan sebetulnya yang mau menekankan bahwa jangan sampai lupa soal kitab suci, ya. Jangan sampai hanya budayanya yang menang atas liturgi kitab sucinya dilupakan. Dia seorang misionaris Protestan yang menggunakan kata inkulturasi di dalam salah satu ceramahnya di tahun 1973. Lalu Kongregasi Jenderal, itu kata yang dipakai oleh kami para Yesuit untuk mengacu pada untuk
menunjukkan rapat besar, rapat umum gitu ya. Kami menyebutnya sebagai kongregasi jenderal. Rapat umum dari Serikat Yesus Sedunia yang ke-32 di tahun 1975. Kata inkulturasi juga dipakai di sana untuk mengacu bagaimana sekali lagi iman itu perlu berdialog dengan budaya hidup, budaya yang nyata dari komunitas tempat. Lalu mantan paus kita, Santo Yohanes Paulus II, menggunakannya juga di tahun 1979, dan setelah itu kata inkulturasi mulai semakin banyak dipakai. Apa sih sebetulnya yang mau diarah oleh kata inkulturasi? Ya, dekret, bukan dekret, apa itu, surat resmi ya, yang dikeluarkan dari Roma mengenai inkulturasi berjudul De Liturgia Romana et Inculturatione, Liturgi Roma dan Inkulturasi di tahun 1994 menegaskan soal bagaimana inkulturasi itu sebaiknya dilaksanakan. Ya, di sana dikatakan bahwa inkulturasi adalah, ini kata-kata yang penting, pertumbuhan organis. Inkulturasi, prinsip yang penting adalah di organic growth. Ya, pertumbuhan yang benar-benar berasal dari budaya setempat. Ya. Maka Injil itu pertama-tama harus mengakar di budaya setempat. Ya. Bukan hanya soal bagaimana menyampaikan Injil dalam bahasa setempat, tapi Injil itu harus tumbuh dari budaya setempat. Dalam bentuk transformasi tatanan nilai budaya setempat. Maka dikatakan tadi adalah dua arah. Pertumbuhan organis ini adalah pertumbuhan yang dua arah. Di satu sisi budaya setempat mengalami transformasi tatanan nilai mereka, di sisi lain gereja juga semakin diperkaya lewat budaya setempat itu. Gereja tidak akan hanya secara top down yang mengatakan liturgi harus seperti ini di budaya kamu, di tempat kamu, di gereja kamu juga harus memakai liturgi yang sama. Ya, tentu saja struktur dasar yang sama, tapi sekali lagi harus selalu dua arah, harus selalu mengarah kepada pertumbuhan yang organis. Bagaimana kemudian Injil menjadi sarana atau sumber untuk transformasi dari tatanan nilai budaya setempat. Maka di sini kita ketemu dengan masalah, kita ketemu dengan yang bikin pusing para liturgis, ya, ahli-ahli inkulturasi yang sudah kita temui di sejarah gereja, ya, Matteo Ricci, De Nobili, ya, Franciscus Saverius, ya, semua ketemu dengan yang namanya masalah inkulturasi. Mereka menanyakan apa sih sebetulnya unsur-unsur di dalam budaya ini yang menjadi tanda rahmat Allah, dan apa yang tidak menjadi tanda rahmat Allah. Itu yang lebih pelik sebetulnya, karena itu kemudian yang harus di-cut dari budaya setempat, dan kita tidak bisa mengatakan kepada budaya setempat dengan enaknya ini harus di-cut. No, harus ada suatu dialog ya yang membuat kesadaran bahwa budaya Kristiani atau nilai-nilai Kristiani tidak akan tumbuh di dalam unsur budaya yang seperti ini misalnya. Maka butuh diskresi, butuh studi, butuh berbagai macam penelitian lapangan, ya, itu yang seringkali dilakukan oleh misalnya di Indonesia itu yang melaksanakan ini Puskat, misalnya Pusat Kata Ketik, ya ada di Jogja sana, atau yang saya tahu waktu itu promo siapa itu yang terkenal, Carl Prier, ya, untuk inkulturasi musik daerah, ya, harus merelakan diri pergi sampai ke pelosok-pelosok pedalaman untuk mengenal lagu-lagu mereka, hanya untuk mengenal apa yang tersirat di balik melodi ini. Emosi apa yang ingin disampaikan oleh budaya setempat lewat melodi ini atau lewat kata ini. Karena kata-kata dalam budaya setempat itulah yang akan kemudian menjadi medium untuk menyampaikan nilai-nilai Injil. Pernah ada sedikit lelucon soal apakah anak domba Allah bisa dipakai di daerah yang tidak punya image, gambaran tentang domba. Kalau di budaya setempat lebih kenal soal babi, apakah kemudian kita akan menggantinya dengan lagu anak babi Allah misalnya? Sorry, itu sedikit lelucon sebetulnya, tapi sebuah tantangan yang betul-betul hidup di dalam gereja setempat.
Tadi juga ada yang sudah mengatakan, Anton mengatakan, apakah kemudian liturgi bisa sebelum pertemuan kita dimulai, tadi sempat ada dialog sedikit soal apakah di dalam misa bisa dipakai sake ketimbang anggur. Pernah ada pertanyaan itu juga di sini di gereja di Jepang. Apakah Yesus dulu kalau misalnya hidup di Jepang mau pakai sake ketimbang anggur? Nggak tahu. Dan mungkin bukan itu pula ya sebetulnya yang harus kita pertanyakan. Di dalam Sacrosanctum Concilium, dokumen Konsili Vatikan kedua tentang liturgi, di sana saya sudah memperkenalkan nomor 37 sampai 40 itu adalah pedoman yang paling penting untuk membicarakan soal liturgi dan budaya. Saya bacakannya di nomor 37, dalam hal-hal yang tidak menyangkut iman atau kesejahteraan segenap jemaat, gereja dalam liturgi pun tidak ingin mengharuskan suatu keseragaman yang kaku. Sebaliknya, gereja memelihara dan memajukan kekayaan yang menghiasi jiwa berbagai suku dan bangsa. Itu ini arahannya ini ya. Ada kekayaan masing-masing budaya yang menjadi jiwa dari budaya setempat. Apa saja dalam adat kebiasaan para bangsa yang tidak secara mutlak terikat pada tahayul atau ajaran sesat, oleh gereja dipertimbangkan dengan murah hati dan bila mungkin dipeliharanya dalam keadaan baik dan utuh. Bahkan ada kalanya gereja menampungnya dalam liturgi sendiri, asal saja selaras dengan hakikat semangat liturgi yang sejati dan asli. Itu nomor 37. Lalu di nomor 38 dikatakan asal saja kesatuan hakiki ritus Romawi dipertahankan, hendaknya diberi ruang kepada kemajemukan bentuk dan penyesuaian yang wajar dengan berbagai kelompok, daerah, dan bangsa, terutama di daerah-daerah misi. Juga bila buku-buku liturgi perlu ditinjau kembali, kita sudah mengalami ini semua, sudah berapa kali kita mengalami revisi buku liturgi, ya. Hal itu hendaklah dipertahankan dengan baik dalam penyusunan upacara-upacara dan penataan rubrik. Rubrik bagi mereka yang baru pertama kali mendengar kata ini adalah kata-kata yang ditulis atau kalimat yang ditulis dalam warna merah dalam buku-buku liturgi. Katakanlah ini adalah pedoman soal apa yang harus dilakukan oleh imam dan umat dalam bagian-bagian tertentu di setiap liturgi. Ya, kenapa disebut sebagai rubrik? Karena berasal dari bahasa Latin ruber yang berarti merah. Biasanya ditulis peraturan-peraturan ditulis dalam warna merah yang menunjukkan sekali lagi tadi apa yang harus dilakukan oleh imam dan umat di saat-saat tertentu dalam urut-urutan liturgi. Lalu nomor 39 itu ada sebetulnya, tapi saya menekankan nomor 40-nya ya. Nah, ini yang sebetulnya yang membuat kepala pusing ya. Tapi di berbagai tempat dan situasi mendesaklah penyesuaian liturgi secara lebih mendalam karena itu juga menjadi lebih sukar. Maka satu, hendaknya pemimpin gerejawi setempat yang berwenang dengan tekun dan bijaksana mempertimbangkan unsur-unsur manakah dari tradisi-tradisi dan ciri khas masing-masing bangsa yang dalam hal itu sebaiknya ditampung dalam ibadat ilahi. Penyesuaian yang dipandang berfaedah atau memang perlu, hendaklah diajukan kepada tahta apostolik, dan ini yang sampai sekarang seolah-olah menjadi sebuah batu sandungan. Bapak Paus kita yang sekarang berusaha supaya ini tidak menjadi batu sandungan lebih lama lagi. Ya, hendaklah diajukan kepada tahta apostolik supaya atas persetujuannya dimasukkan ke dalam liturgi setempat. 2. Tetapi supaya penyesuaian dijalankan dengan kewaspadaan seperlunya, maka tahta apostolik akan memberi wewenang kepada pemimpin gereja setempat untuk bila perlu dalam beberapa kelompok yang cocok untuk itu dan selama waktu yang terbatas mengizinkan dan memimpin eksperimen-eksperimen pendahuluan yang diperlukan. Di sini ditunjukkan bagaimana tahta apostolik juga memiliki keterbatasan dalam memahami budaya setempat, ya, apalagi dalam konteks jarak. Ya, mereka yang di sana mungkin agak sulit memahami, misalnya apa arti bahasa Jepang ketika kita berbicara soal roh. Ya, dengan menggunakan kata Jepang yang mengacu ke soal roh, ada banyak konotasi yang bisa tercakup di dalamnya, termasuk di dalamnya soal hantu. Lalu nomor 3, ketetapan-ketetapan tentang liturgi biasanya menimbulkan kesulitan-kesulitan khas mengenai penyesuaian, terutama di daerah-daerah misi. Maka dalam menyusun ketetapan-ketetapan itu, hendaknya tersedia ahli-ahli untuk bidang yang bersangkutan ini. Apakah ada ahli? Itu pertanyaannya. Ya. Dan ahli inilah yang kemudian akan
mendesak atau menimbulkan keperluan untuk mendidik orang-orang dari budaya setempat supaya bisa jadi perantara, bisa jadi jembatan antara budaya setempat dan gereja universal. Ya. Tanpa orang-orang dari budaya setempat, tadi kamusnya itu nggak akan jalan. Ya. Kamusnya bukan hanya kamus bentuk buku, tapi kamusnya itu lebih soal kamus the sense, ya, sense of culture. Dalam budaya ini apa sih yang berbicara? Ya, apa sih yang membuat orang merasa kasih Allah itu hidup? Itu, disitulah butuh dipersiapkan ahli-ahli dari budaya setempat. Ya. Anak-anak kita harus dididik untuk tahu apa sih makna unsur-unsur budaya setempat. Ya. Itu kepentingan kita mendidik anak kita untuk tahu budaya setempat. Ya. Bukan hanya dalam hal meneruskan tradisi, tetapi juga dalam hal menjadi jembatan dengan gereja universal. Masuk ke contoh kita hari ini berhadapan dengan kenyataan bahwa gereja perlu mendialogkan liturgi dan budaya. Ya. Salah satu contohnya adalah soal tari. Ya. Tari di dalam liturgi Katolik sebetulnya bukan hal yang baru. Ya, dan bukan hanya hal yang dimonopoli oleh gereja Katolik. Ya, tari itu sebagai sebuah sacred dance itu sudah dimiliki sebagai fenomena budaya universal di berbagai tempat. Ya. Mengapa tari bisa menjadi sebuah sacred art? Art yang suci, seni yang suci. Karena dia menunjukkan, karena dia menjadi ekspresi dari koordinasi harmonis tubuh dan jiwa. Kata kuncinya di sini adalah harmoni. Harmonisasi antara the outside and the inside. Yang keluar dari tubuh kita, itu menunjukkan keharmonian fisik dan jiwa. Agama kita, agama Katolik, meminjam banyak unsur-unsur dari agama Yahudi. Dan di agama Yahudi sebetulnya tari juga menjadi sebuah ekspresi seni, ekspresi kesucian jiwa yang sering dipakai. Itu muncul sebagai sebuah ekspresi spiritual yang alamiah. Kalau mau dicari dasarnya itu ada di kitab suci kita, di kitab suci Perjanjian Lama, misalnya di kitab Pengkhotbah. Ya. Koheret yang mengatakan ada waktunya untuk menari. Misalnya di bab 3 ayat 4. Ada waktunya untuk tertawa, ada waktunya untuk bersedih, dan ada waktunya untuk menari, ada waktunya untuk menari. Lalu di Mazmur 149 yang sering dipakai dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di agama Yahudi juga, mereka sering memakai Mazmur ini untuk menunjukkan bagaimana kegembiraan iman itu seringkali diwujudkan dalam konteks atau dalam rupa tarian. Sayangnya di gereja perdana, ketika gereja Katolik mulai terbentuk sebagai sebuah organisasi, pelan-pelan gereja perdana, ketika mereka masih berada di dalam fase pembentukan identitas mereka, hanya untuk menunjukkan supaya gereja Katolik itu ini loh identitasnya, ya. Tidak sama dengan agama Yahudi dan tidak sama dengan saat itu berbagai macam ritual-ritual setempat, ritual-ritual Roma misalnya, ya, yang memuja dewa-dewi mereka sendiri. Untuk menunjukkan perbedaan inilah mereka menolak tari sebagai sebuah unsur liturgi mereka, ya, yang dianggap sebagai budaya asing. Di sisi lain, penolakan juga dipengaruhi oleh filsafat Platonik Yunani, ya, yang cenderung memisahkan tubuh dan jiwa. Ya, Plato menganggap tubuh itu adalah penjara jiwa. Maka manusia harus memisahkan jiwa dari tubuh. Tubuh dipandang sebagai sesuatu yang membebani jiwa. Jiwa itu kalau mau disucikan harus dikeluarkan dari penjara tubuh. Pengaruh yang lain di zaman gereja perdana adalah pengaruh ketika Kaisar Konstantinus, ya, mulai memperlakukan Kristianitas sebagai agama resmi Roma, tapi efeknya adalah bahwa dia memakai basilika sebagai gereja.
Ya, maka struktur basilika itu membuat ya, yang tadinya alamiah berkumpul, sama seperti kalau kita orang Indonesia mengatakan, "Woi, kenduren-kenduren semua duduk di lantai makan bersama-sama enak," gitu kan, tanpa membedakan posisi-posisi siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih rendah. Tapi dengan hadirnya Konstantinus di era sejarah Kristianitas, gereja mulai terbentuk di dalam rupa arsitek, lewat bentuk arsitek, maka mulai terpisahkan yang namanya tempat untuk imam, yang namanya tempat untuk Tuhan, yang namanya bait suci, ya, dan yang namanya tempat untuk kongregasi, tempat untuk congregation umat, ya, itu mulai terpisahkan. Maka mulai fokus yang mengacu ke formalitas-formalitas, situasi yang formalitas itu mulai terbentuk, dan di situ tari dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa memasuki tempat suci, ya. Tidak bisa naik ke bait suci. Mulai terpisahkan struktur-struktur posisi di dalam liturgi, ya. Di zaman patristik, ya, pada zaman bapak-bapak gereja, ya, ada berbagai macam pandangan yang terpecah belah sebetulnya. Tetapi kalau kita bisa bandingkan dua saja, contohnya yaitu dari Santo Yohanes Chrysostomos yang mengatakan bahwa tari itu terkait dengan kuasa-kuasa gelap. Tari itu sebetulnya lebih berbicara soal erotisme, lebih berbicara soal bagaimana manusia lewat sense of erotic itu tertarik ke kuasa-kuasa gelap, ya, maka lebih baik tidak dipakai. Santo Ambrosius di sisi lain mengatakan bahwa ya memang ada kecenderungan untuk itu, tapi maka kita harus memakai satu model kalau kita memakai tari. Santo Ambrosius mengatakan modelnya adalah tarian Daud. Ya, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian mungkin ingat waktu masih kecil, ya, waktu kita masih belajar ketik, ya, oleh suster mungkin diajarkan lagu soal Daud yang menari, tarian Daud gitu, itu ya ada lagunya itu ya, terkenal ya. Kalau mau nonton film King David itu Richard Gere di sana juga melukiskan bagaimana tarian Daud itu benar-benar sesuatu yang keluar dari hati, ya, untuk menunjukkan sebuah kealamiahan orang yang bergembira di hadapan Allah, orang yang merasakan konsolasi dari Allah. Di abad pertengahan, perjalanan tari sebagai sebuah metode atau sarana untuk inkulturasi, ya, tari spiritual sebagai ekspresi prosesi sedikit demi sedikit berubah, ya, seiring dengan perkembangan pemahaman teologis tentang tubuh manusia. Ya, sedikit demi sedikit tubuh mulai diapresiasi, ya, tubuh mulai dibebaskan dari paham-paham yang negatif. Ya, maka tari sebagai sacred dance, ya, mulai mengambil berbagai macam bentuk, ya. Yang paling banyak dipakai adalah dalam bentuk prosesi. Lalu di Konsili Vatikan kedua sendiri, tari dipahami sebagai wujud dari yang namanya partisipasi aktif umat di dalam liturgi. Ya. Kita bisa melihat dasar yang paling penting dari kitab suci untuk memahami tari sebagai sebuah sacred dance itu misalnya dari surat di 1 Korintus, ya, bahwa kemudian karena inkarnasi Kristus, karena Kristus sudah hidup di dalam ketubuhan kita, maka kita tidak bisa lagi mengatakan tubuh manusia itu bobrok, tubuh manusia itu adalah penjara jiwa, tubuh manusia itu adalah hanya dipenuhi dengan erotisme. Kita tidak bisa mengatakan itu lagi. Kristus yang sudah hadir di dalam tubuh manusia membuat jiwa dan tubuh manusia satu, membuat seluruh pengalaman kita di dalam jiwa kita terkait dengan pengalaman kita di dalam tubuh kita, ya, dan juga sebaliknya, vice versa. Pengalaman tubuh membuat pengalaman jiwa kita juga terkait. Ya, semua itu dihubungkan lewat Yesus Kristus. Semua itu dihubungkan lewat kenyataan bahwa Kristus sudah menyucikan jiwa dan tubuh kita sebagai satu kesatuan. Maka kemudian tari dipahami zaman sekarang meskipun masih ada berbagai macam kontroversi, ya, soal tari sebagai sebuah metode untuk inkulturasi. Pemahaman dasar adalah bahwa tari dipahami sebagai ekspresi komunikasi iman
lewat keharmonisan yang mau menunjukkan harmoni tubuh dan jiwa. Dinamika tubuh dan jiwa itu kemudian menunjukkan harmoninya lewat gerak-gerak tarian. Ya. Di dalam Sacrosanctum Concilium sendiri dikatakan bahwa salah satu bentuk ekspresi iman adalah lewat gerak tubuh. Itu sudah dipahami sejak Vatikan kedua sendiri. Ya. Kita tidak bisa menegasi, kita tidak bisa mengingkari itu. Ya. Maka gerak tubuh kita sama seperti kita. Tadi pagi saya misa. Ya. Waktu misa itu satu hal yang selalu membuat saya ternyuh adalah kalau Tuhan besertamu dan saya mengangkat tangan, banyak umat yang juga ikut mengangkat tangan. Tidak ada keharusan sebetulnya, tapi bahwa gerak tubuh mereka menjadi ekspresi iman mereka, bahwa iman dengan gerak imam, dengan gerak tubuhnya sewaktu liturgi itu mengundang umat untuk mengekspresikan iman mereka lewat gerak tubuh mereka. Itu adalah suatu hal yang alamiah sebetulnya, yang tidak bisa dilarang. Maka tadi sebagai sebuah metode untuk inkulturasi liturgi, kalau kita summary, ya kita ringkaskan pedomannya, satu, integrasi ke dalam dinamika komunikasi iman liturgi. Ya, ini yang penting. Satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita memikirkan soal tari di dalam misa, misalnya, ya, di dalam Ekaristi, seringkali kejatuhan atau bahaya-bahayanya adalah bahwa tari seolah-olah menjadi sebuah dekorasi yang dilekatkan dari luar, tidak diintegrasikan ke dalam komunikasi iman itu sendiri. Liturgi adalah sebuah komunikasi iman yang punya dinamikanya sendiri. Dan kalau kita mau memakai tari sebagai sebuah bentuk ekspresi iman itu, maka itu harus masuk ke dalamnya. Ya, bukan seolah-olah sama seperti dekorasi-dekorasi lain yang sama seperti bunga yang diletakkan di depan altar, sama seperti cat atau paintings, ya, atau lukisan yang ditaruh di dalam gereja yang seolah-olah menjadi dekorasi. Tari bukan, atau sebaiknya tidak dipakai sebagai ekspresi seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Pedoman yang kedua adalah biasanya dikaitkan dengan prosesi liturgi, ya, bahwa tari itu dimasukkan sebagai sebuah prosesi. Misalnya kita pakai untuk persembahan yang sering kali dipakai, ya, tari diletakkan di dalam saat persembahan. Tapi sebetulnya tidak terbatas di situ saja. Berbagai macam buku-buku soal inkulturasi liturgi sudah menegaskan ada berbagai macam cara memasuk atau mengintegrasikan liturgi dengan tari, misalnya ke dalam persiapan untuk membaca Injil. Ya, Haleluya itu bisa menjadi saat untuk menghidupkan ekspresi iman kita lewat tari. Apa yang menentukan kualitas tari sebagai sebuah sacred dance di dalam liturgi adalah satu, gerak yang menginspirasi. Gerak yang dipakai di dalam tari itu harus memberikan inspirasi tentang estetika nilai-nilai spiritualitas Kristiani. Artinya bahwa kalau kita berbicara soal kasih di dalam khotbah, ya, di dalam Ekaristi, khotbah-khotbah Ekaristi itu berbicara soal kasih, maka kita akan merasakan betapa indahnya kasih itu ketika sang penari menunjukkan keindahan kasih itu lewat gerak tari. Oh, itu membuat umat kemudian punya inspirasi dari sesuatu yang abstrak, dari sesuatu nilai yang hanya katakanlah berupa sebuah ide, ya. Indahannya, estetikanya itu baru kita rasakan lewat perwujudan tari tadi, ya, misalnya. Lalu kualitas tari juga bisa diukur dari apakah ia menampilkan pengalaman manusia berhadapan dengan misteri ilahi. Ya. Manusia berhadapan dengan misteri ilahi itu adalah sebuah seni. Ya. Itu adalah sesuatu yang membuat kita tremble in front of the Lord. Ya. Kita bergetar di hadapan Tuhan. Ya. Ketika perusahaan kita bangkrut, kita sedih, kita meratap di hadapan Tuhan dan kita bergetar di hadapan Tuhan. Saat itu kita merasakan betapa iman kita itu adalah iman yang betul-betul Tuhan, kamulah satu-satunya pedoman hidup saya. Itu pengalaman iman, dan itulah seni.
Itu seni hidup. Ya. Seni tari harus mengundang umat untuk masuk ke dalam misteri ini. Getaran-getaran hati yang kita rasakan ketika kita menghidupi iman kita, itulah yang harus disadarkan oleh tari. Ya, ketika ia dipakai di dalam liturgi, diintegrasikan di dalam liturgi. Maka kualitas tari itu akhirnya bisa diukur dari apakah ada pengalaman di umat ya, soal mengalami reverence, wonder. Kita bisa tanya ke umat, apa yang dirasakan oleh umat. Seringkali kalau kita tanya ke umat, mungkin reaksi mereka, respons mereka adalah, wah tadi nggak seragam tuh yang di sana sama yang di sana, itu tadi anunya nggak barengan. Misalnya, seringkali banyak segi teknis yang menjadi ukuran ya dari tari yang seharusnya menjadi ekspresi iman. Seringkali umat juga mungkin hanya mengatakan, wah bagus, ya seperti Pak Tino Sidin di zaman saya masih kecil dulu, gambar anak kecil apapun itu selalu jawabannya Pak Tino Sidin, ya bagus. Itu sebuah tanda bagaimana umat tidak tergerak sebetulnya ya, oleh tari itu. Tidak ada tidak ada reference, tidak ada wonder, tidak ada kenyataan, kesadaran bagaimana mereka juga akhirnya mengaitkan pengalaman melihat tari di depan mereka waktu liturgi itu dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Itu kita bisa menentukan kualitas. Maka sulit sebetulnya ya, tidak bisa sekali jadi kualitas tari yang kita pakai sebagai sebuah inkulturasi liturgi itu harus selalu diukur, harus selalu diimprove dengan refleksi apa yang dialami oleh umat yang mengikuti Ekaristi yang ada tarinya tadi. Misalnya, ini salah satu contoh saja yang saya alami sendiri juga waktu saya masih di Amerika dulu di Newman Center di Berkeley, itu ada Newman Center ya, dan di sana setiap kali mungkin ada umat, saya kira umat sekalian juga sudah pernah mengalami ini, liturgi Sabtu Suci ya, malam Paskah, misalnya mereka memakai tari ya yang mau mengkomunikasikan kejayaan, kegembiraan, kebangkitan. Dan ketimbang memakai lagu sebagai background music dari tari itu, salah satu inisiatif mereka adalah menggunakan narasi kisah kebangkitan. Jadi tari di juxtaposisi, ya saya sudah pakai kata ini sebelumnya, di juxtaposisi dengan kitab suci atau dengan kisah dari Injil soal kebangkitan itu sendiri. Sang Romo membacakan ya, kisah kebangkitan dan para penari mengilustrasikan secara nyata. Ada saat di mana Romo harus berhenti karena sang penari harus bergerak. Tapi yang penting di sini adalah bahwa itu menimbulkan BGM yang khusus, background music yang khusus, ya bukan musik ya yang hidup dari notasi, tapi musik yang hidup dari kombinasi antara gerakan para penari dan narasi sang imam, sang Romo. Kombinasi inilah yang seolah-olah menghasilkan background musik di hati para umat yang melihat. Salah satu unsur yang dipakai di sana juga warna dari para penari. Ya. Sana dikontraskan antara dua warna, hitam dan putih. Hitam yang melambangkan kebangkitan dan putih yang melambangkan kebangkitan. Bagaimana kesucian sebuah hidup baru di situ dilukiskan lewat warna, ya, dikontraskan dengan warna yang mengundang nihil, ya, yang mengundang ketiadaan. Warna hitam melambangkan ketiadaan. Lantas koreografi juga penting, ya, koreografi yang melukiskan perpindahan dari kematian ke kehidupan baru, ya, antara gerak-gerak kaku sang penari yang melambangkan kematian ke gerak-gerak yang flowing movements yang melambangkan kuasa Tuhan yang membangkitkan. Beberapa kali di tempat lain juga di sini di Jepang ada usaha untuk mengikut sertakan baptisan baru di dalam malam Paskah, ya, di dalam tari itu sendiri, meskipun mereka sendiri bukan penari dan kebanyakan memang ini awam semua ya. Bukan, saya tidak mengatakan lantas kemudian kita harus mengundang penari-penari yang pro, no.
umat sendiri yang kemudian harus mempersiapkan atau secara volunteer ya mempersiapkan diri mereka untuk menghidupi iman mereka lewat perayaan Paskah ini ya. Maka baptisan baru diikutsertakan bagaimana mereka menjadi lambang dari para penerima hidup baru. Mereka memakai pakaian putih dan para penari mengiring mereka ya, masuk ke altar. Itu semua menjadi sebuah flow, itu semua menjadi sebuah bagian yang tak terpisahkan dari liturgi malam Paskah itu sendiri. Maka simbol-simbol yang dipakai di malam Paskah itu sendiri juga diintegrasikan dengan tarian. Maka ada baptisan baru dimasukkan di sana, di dalam tarian itu sebagai lambang penerima hidup baru. Ini salah satu contoh saja bagaimana tari bisa dipakai meskipun butuh seorang liturgis yang benar-benar bisa memahami bagaimana pesan liturgi, message yang paling utama di dalam liturgi itu bisa diintegrasikan atau bisa didialogkan dengan makna dari gerakan-gerakan di dalam tarian itu sendiri. Setiap gerak dalam tarian melukiskan sesuatu atau menyampaikan sesuatu. Dan pesan dasarnya itu adalah harmonisasi antara dinamika jiwa dan tubuh. Dari situ, seorang liturgis yang baik atau yang bisa memahami dialog antara upacara iman dan upacara budaya yang akan bisa membantu kita untuk mengintegrasi tari ke dalam liturgi suci ini. Sekali lagi, ini bukan soal tempelan, ini bukan soal bagaimana tari menjadi dekorasi liturgi, tapi bagaimana tari menjadi bagian yang integral dari ekspresi iman kita di dalam liturgi. Tentu saja liturgi akan menjadi lebih panjang bagi Anda sekalian yang pernah pergi ke Jawa Tengah ya dan ikut serta di dalam liturgi yang ada gamelannya, yang ada tarinya. Anda semua akan merasakan satu sisi, oh indah, oh ada yang baru, tapi di sisi lain juga ya, tantangan untuk kapan selesainya ya. Tapi itu semua ya mungkin terjadi, tapi sebaiknya ya harus kita pahami dalam konteks saya ingin merayakan iman saya sepenuh-penuhnya. Salah satu tantangan yang lain bagi orang modern zaman sekarang adalah ya itu tadi instan. Misa juga kemudian oke, instan, setengah jam harus selesai. Kami menyebutnya di sini sebagai misa Shinkansen. Misa Shinkansen, kecepatannya sangat tinggi. Ada Romo di sini yang bisa misa dalam 15 menit semua selesai. Menyebutnya Romo Shinkansen. Oke, demikian dari saya. Mungkin saya cukupkan saja supaya ada waktu. Saya benar-benar harus keluar cepat hari ini. Jadi kita bisa masuk ke diskusi atau sharing tentang bagaimana saudara-saudari sekalian juga pernah mengalami ikut di dalam misa yang ada tarinya misalnya, atau bahkan mungkin seperti yang Marta alami sendiri, pernah menjadi penari di dalam misa itu sendiri, ya, bagaimana pengalaman menari di dalam misa, bagaimana pengalaman sulitnya mempersiapkan tari untuk mengikut sertakan di dalam liturgi. Ya. Silahkan, saya cukupkan pembicaraan saya sampai di sini saja. Terima kasih. Terima kasih Romo. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Kita mendengar undangan Romo untuk sharingnya. Mungkin kebanyakan dari teman-teman ini ya, umat sebagai umat yang menghadiri misa yang ada tariannya, apakah ada gitu kan? Bisa di-sharingkan? Apakah ada touch or impact-nya? Itu bisa di-sharingkan, ataukah mungkin banyak juga dari teman-teman yang seniman yang involved in the tari itu sendiri, silakan. Sementara kita mengendapkan dulu pertanyaan dan pelajaran Romo, aku memberikan kesempatan Lia untuk sharing ini ya, sumbangan kasih. Silakan Lia. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia juga, yang sudah setia
membantu WKICU mengadakan online program ini tetap berjalan dengan baik. Juga mau aku umumkan minggu depan itu persis daylight saving. Sedangkan waktu Romo tidak berubah, jadi waktu kita yang berubah. Instead of 5.30, mulai minggu depan, kita akan masuk ke program ini jam 6.30 Pacific Time ya, untuk East Coast menjadi 9.30, lebih terlambat ya, jadi lebih terlambat 1 jam. Baik, mari kita sharingkan ide Anda sebagai umat, sebagai seniman sendiri, di dalam tari, mari. Bisa langsung unmute atau raise your hand. Ini Tante Shirley raise hand mungkin by mistake kali ya. Atau silahkan juga kalau mau teks di teks, nanti aku bisa bacakan. Kalau sambil menunggu, mungkin aku yang mau sharing ya Romo. Karena WKICU juga pernah mengalami saat yang mungkin yang paling dekat yang aku ingat itu saat mereka kita merayakan 25 tahun. Itu kita memasukkan tari sebelum misa dimulai, seperti yang Romo bilang di prosesi saja. Bimbingan dari Romo saat itu adalah tidak memasuki upacara misa itu sendiri. Jadi tari itu sebagai prosesi aja sebelum misa begitu. Apalagi ya, mungkin kebetulan saat itu mungkin aku bisa sharing juga saat itu aku yang koreograf. It took me some time ya untuk mempersiapkan, karena seperti yang Romo tadi sharing di pelajaran, tapi aku belajar banyak dari situ. Aku harus bicara dengan satu orang yang aku kenal, yang sudah biasa membuat tari untuk misa Katolik ya basically. Jadi gerakan apa yang boleh kita pakai, dan biasanya in general itu arahnya ke atas. Itu yang is very general ya. Tidak begitu ingat lagi in detail. It's been a while. Tapi begitu saja mungkin sharing dari aku. Jadi aku belajar banyak hari ini Romo. Apalagi tadi Romo bilang sebelum Alleluia itu bisa gitu bukan. Tapi memang aku melihat sendiri itu akan susah sekali. Sebagai koreografernya sendiri pun berarti harus mendalami mungkin bacaan hari itu. Inti pesan hari itu ya, supaya bisa dikomunikasikan lewat gerakan. Yang aku lihat mungkin lebih gampang Romo pada akhirnya itu larinya ke skit ya, sandiwara pendek. Karena tari itu kadang-kadang susah untuk mengekspresikan let's say misa Paskah gitu kan. Ceritaan hari itu yang paling sering kita lihat kali ini di sini adalah ya jadinya skit ya, sandiwara. Begitu Romo. Sandiwara untuk apa? Jadi sandiwara untuk instead of tari, sandiwara yang untuk mengekspresikan jalannya misa atau bacaan hari itu, atau begitu Romo. Dimasukkannya di bagian sebelum pembacaan Injil di Alleluia, begitu maksudnya? Di situ dimasukkan skit. Skit juga biasanya sebelumnya ya, nggak jarang yang aku lihat dimasukkan ke dalam misa itu sendiri, biasanya sebelumnya. Oh, di luar ya. Nah, ya memang akan jauh lebih relax ya. Kalau yang itu yang saya katakan minggu lalu, kalau kita mengintegrasikannya ke dalam ritual devosi. Ya.
daripada ritual liturgi, liturgi sakramen itu memang butuh persiapan yang sangat-sangat khusus karena itu liturgi yang puncak ya. Tapi kalau dalam ritual devosi ya ada sedikit lebih bebas untuk seperti tadi pakai skit atau pakai tarian yang melukiskan pengalaman kita, karena seperti sudah saya katakan dalam pertemuan 3 minggu yang lalu kalau tidak salah, di dalam ritual devosi kisah manusia yang lebih banyak bisa ditekankan. Di dalam liturgi sakramen kisah Tuhan tentang bagaimana Ia mengasihi kita yang lebih banyak mendapat tekanan. Tapi dalam ritual devosi adalah bagaimana kita menanggapi sabda Allah itu di dalam hidup kita sendiri. Jadi pengalaman hidup kita yang kita ekspresikan di dalam ritual-ritual devosi. Ya, maka di dalam ritual-ritual devosi itu kalau mau pakai tari, instead of tari yang menggambarkan bacaan Injil misalnya, atau bacaan yang kita pakai di dalam ritual devosi itu, tadi 4 struktur yang kamu katakan tadi di itu, ya, kita akan memakai tari untuk menggambarkan respons kita. Pengalaman bagaimana kita jatuh, pengalaman bagaimana kita bergulat, pengalaman bagaimana kita bertarung dengan sisi kegelapan hidup kita, itu yang bisa kita wujudkan di dalam tarian di ritual-ritual devosi. Ya, misalnya, ya, ritual untuk perayaan WKICU berapa tahun berikutnya? 100 tahun? 100 tahun berikutnya itu bisa dipakai, kalau tanpa misa, itu bisa dipakai dalam sebuah ibadat sabda, dan di ibadat sabda itu sebagai ganti sekyo, khotbah, romonya, bisa dipakai tari ya, di sana untuk melukiskan gelap terangnya perjalanan WKICU misalnya selama 100 tahun ini, kalau mau. Ya. Dan yang saya katakan tadi itu akan lebih fleksibel di dalam ritual devosi. Terima kasih. Romo, Susilo Romo. Silakan. Saya mau tanya 2 hal. Satu mengenai tari, kedua mengenai inkulturasi. Ya. Kalau mengenai tari, kalau nggak salah di Wikicu itu pada saat pernah saya alami, mungkin Mahyo juga tahu itu, pada saat persembahan, kan dari ujung tuh persembahan. Nah itu saya masih teringat Mahyo itu ada orang yang pakai baju Bali, ada yang pakai baju Jawa sembari menari, membawa persembahan itu ke altar. Itu termasuk dalam tarian apa bukan, Romo? Nah, itu yang satu. Terus yang kedua mengenai inkulturasi, itu saya waktu ke Jawa Tengah itu banyak lah yang tadi Romo bilang pakai gamelan, duduknya juga lesehan begitu. Terus terutama ada suatu gereja ya yang ada 3 patung Hindu, saya nggak tahu di mana tuh, Ganjuran apa ya, sedikit keluar dari Jogja, ada suatu gereja terbuka, jadi depan altar itu ada 3 tempel gitu, model tempel kayak Hindu gitu, di tengahnya Yesus, kanannya Maria, kiri Yosef, kurang lebih begitu, terbuka. Nah itu termasuk inkulturasi bukan, Romo? Sama yang kedua ada yang sebut wayang wahyu, ya. Jadi dia menggunakan wayang, tetapi dengan figur-figur orang-orang yang pemain-pemainnya itu adalah tokoh-tokoh yang ada di dalam Injil, wayang wahyu. Sebab itu mungkin meniru juga pada saat penyebaran agama Islam dulu, para wali Songo itu dia menggunakan wayang-wayang itu untuk sebagai alat untuk inkulturasi penyebaran agama Islam gitu. Nah, terus pertanyaan saya yang ketiga adalah, apakah kalau ada hal-hal demikian itu harus disetujui dulu dengan atasan Katolik, uskup setempat, atau dengan hierarki yang lebih tinggi supaya tidak keluar rel gitu. Sebab banyak inkulturasi itu berakibat, kadang-kadang saya pikir apakah ini sudah itu belum. Sekian, Romo.
Ya, terima kasih. Yang pertama, di WKC saya sendiri pernah mengalami dalam misa, umat membawa persembahan dalam rupa tari, betul, dan itu salah satu wujud, seperti sudah saya katakan tadi, kebanyakan ekspresinya adalah prosesi itu termasuk di dalam persembahan. Ya, jadi prosesi di dalam liturgi itu bukan hanya waktu di awal prosesi, tapi juga waktu persembahan, itu ada yang namanya prosesi. Selain itu ada juga tentu saja nanti kita akan mengalami dalam Minggu Palma, itu ada prosesi Palma. Ya, ada banyak kali kesempatan di mana kita menggunakan prosesi di dalam liturgi. Dan salah satu yang sering paling dipakai itu adalah di dalam persembahan. Tapi sekali lagi saya katakan tidak terbatas hanya pada rupa prosesi. Tadi ada banyak kali tari bisa dipakai sebagai sebuah sarana untuk ekspresi, ya, yang lebih naratif ketimbang hanya prosesi itu kan lebih untuk menghantarkan sesuatu, ya, lebih untuk mewujudkan bagaimana saya membawa hasil sesuatu, mempersembahkan sesuatu. Jadi begitu, itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi adalah soal inkulturasi, sekaligus saja pertanyaan kedua dan ketiga saya gabung jadi satu. Pada prinsipnya adalah ada berbagai macam kata yang kita, seperti saya katakan tadi, di dalam Konsili Vatikan kedua sendiri, di dalam dokumennya yang dipakai sebetulnya kata adaptasi, bukan inkulturasi. Tapi ada berbagai macam kata yang sebetulnya harus kita pahami supaya tidak terjerumus masuk ke dalam inkulturasi yang keliru. Ada yang namanya adaptasi, ada yang namanya enkulturasi, ada yang namanya akulturasi, ada yang namanya inkulturasi. Ya, nah, inkulturasi ini yang mau diarah sebetulnya. Meskipun di dalam Vatikan kedua sendiri mengajukan kata adaptasi, itu sebetulnya lebih mengacu ke bagaimana memodifikasi ritus Roma untuk masuk ke dalam budaya setempat. Ini yang ujung-ujungnya nanti akan menghasilkan modifikasi yang sifatnya superficial, hanya di permukaan, ya, tanpa masuk ke dalam. Tadi yang saya katakan hanya sebagai sebuah tempelan dekoratif, gitu ya. Supaya tidak berhenti di sini, dan kemudian supaya tidak berhenti pada yang namanya enkulturasi. Enkulturasi itu adalah hanya sebuah proses di mana setiap umat yang hidup di dalam budayanya berusaha untuk secara sadar mengejawantahkan atau meresapkan, ya, berbagai macam tatanan nilai di dalam budayanya itu. Ini memakan seumur hidup, makan waktu seumur hidup. Maka enkulturasi itu juga proses yang lama sebetulnya, tapi ini tidak begitu tidak bisa kelihatan saat itu juga hasilnya, karena mengandaikan umat setempat kemudian mendialogkan nilai-nilai Kristiani dengan nilai budayanya sendiri, ya. Ini proses yang memang sangat abstrak, ya, enkulturasi. Akulturasi ini yang sangat ingin dihindari adalah kontak antara dua sistem budaya yang menghasilkan sistem di mana yang budaya yang lemah itu takluk ke dalam budaya yang kuat, ya. Ini yang ingin dihindarkan dari proses inkulturasi yang sebetulnya di mana iman berdialog dengan budaya setempat yang akhirnya tadi menghasilkan transformasi di dua arah, ya. Maka kalau ada kasus atau ada contoh seperti yang Bapak katakan tadi, di satu sisi ada berbagai macam inisiatif aktif dari berbagai paroki, ya, umat-umat dan juga romo-romonya untuk mengikutsertakan budaya setempat, ya. Tapi seringkali itu tadi berhenti di salah satu proses ini, ya. Sangat ingin dihindari adalah supaya itu tidak ingin menjadi hanya soal adaptasi, ya, dan kemudian menjadi ujung-ujung menjadi akulturasi, itu sangat tidak diinginkan, ya. And it takes lifelong process. Jadi ya kita nggak akan bisa begitu saja menjudge, ya, mengatakan oh ini bukan inkulturasi. Salah satu upaya dari mereka, setiap upaya dari mereka perlu dihargai, dan itu akan menghasilkan dialog selanjutnya, gitu loh. Dialog yang tidak pernah akan berhenti hanya pada saat itu. Makanya seperti apa yang Bapak katakan tadi, sekali lagi, setiap paroki harus atau punya tanggung jawab untuk membuat proposal, ya, mengajukan idenya itu ke uskup setempat, ya, uskup setempat, supaya
akhirnya bisa diukur apakah ini bisa menghasilkan inkulturasi. Ya, inkulturasi tidak pernah akan sekali jadi kalau ada tadi 3 tempel seperti itu, kemudian apakah ini bisa menghasilkan inkulturasi yang pas? Ya oke, kita coba. Kalau ternyata mungkin reaksi dari umat kebanyakan mengatakan ini nggak berbicara kepada saya soal iman yang otentik, ya, maka mungkin itu hanya sebagai sebuah tempelan. Ya. Itu adalah proses dialog yang terus-menerus, tidak pernah hanya akan bisa sekali jadi, harus selalu ada trial and error, ya, dan kita tidak bisa menghakimi hanya pada satu titik tertentu di proses itu. Ya. Dan sekali lagi tetap kemudian harus ada persetujuan dari Roma, khususnya dalam hal yang menyangkut struktur-struktur yang tidak bisa diubah, ya. Apakah struktur-struktur yang bagian-bagian yang tidak bisa diubah dari liturgi Katolik itu tetap dipertahankan atau tidak, itu yang kemudian menjadi hak dari Roma untuk menentukan. Tapi sekali lagi kebanyakan dan ini semakin dipermudah saya kira sekarang di Jepang sendiri masih pusing panjang debat itu tentang hal itu, ya, apalagi budaya Jepang sendiri punya berbagai macam kekasan unsur budaya mereka sendiri. Tapi kebanyakan sekarang selagi itu masih diukur, uskup-uskup setempat saya kira sudah sekali lagi memakai waktu untuk menunggu itu, untuk mengukur dari keuskupan mereka sendiri, ya, apakah proses yang kita ajukan ke Roma ini ternyata memang betul-betul menghasilkan transformasi iman dari umat setempat, ya, maka sekaligus diperlakukan sebagai sebuah tadi yang dikatakan dalam Sacrosanctum Concilium, eksperimen, ya, meskipun misalnya tetap valid, misalnya tetap dikatakan sebagai misa ritus Roma Katolik, ya. Tapi di sisi lain sambil dipakai untuk mengukur eksperimentasi inkulturasi tadi supaya menghasilkan inkulturasi yang benar-benar sehat. Begitu saya kira. Romo, yang di Ganjuran itu udah puluhan tahun, Romo. Nah, ya itu udah 2 kali sama. Jadi mungkin udah disetujuin, Romo. Saya kira, ya. Tapi sekali lagi harus dilihat, itu tidak pernah akan bisa berhenti di situ. Sebagai sebuah kekayaan iman, mungkin dalam sejarah sudah menghasilkan sesuatu, tapi saya tidak berani mengatakan apakah itu sesuatu yang sudah fix atau belum, karena begitu kita memfikskan itu sebagai sesuatu yang tradisi budaya setempat yang menunjukkan iman, kita akan mengidentifikasikan diri kita dengan itu, terus-menerus dengan itu. Padahal budaya itu sesuatu yang sangat hidup. Ya. Anak-anak zaman sekarang mungkin kalau melihat itu, bagi mereka mungkin nggak akan berbicara. Ya. Jadi itu juga tetap harus dievaluasi, itu juga tetap harus dihidupi proses inkulturasinya ke dalam kehidupan generasi muda zaman sekarang. Itu. Terima kasih. Saya kira begitu. Oke, ya, Romo, waktunya Romo. Bagaimana, Romo? Kalau ada satu sharing singkat mungkin. Silahkan, dan teman-teman. 5 menit terakhir saya kira. Aku mau nambahin dikit deh ya, yang tentang Ganjuran, Romo. Personally, aku pernah ke sana dengan satu retret dengan Romo. Itu it's amazing ya, mereka kulturnya itu disatukan dengan budaya Jawa, tapi juga dengan sampai Yesusnya itu, hati kudus Yesusnya itu ada di dalam satu candi, dan kita cuman boleh satu orang masuk ke dalam candi, kayak ada special connection gitu loh. Kita spiritually cuman boleh satu orang masuk ke candi itu, dan orang itu menunggu di bawah kaki candi dengan sabarnya berjam-jam untuk bisa ketemu dengan hati kudus Yesus di dalam candi itu. It's amazing. Dan orang itu begitu kusuknya berdoa menanti. Itu benar-benar culture yang budaya yang kusuk, dan budaya Indonesianya juga kelihatan gitu, Romo. Iya, ya, ini reaksi yang seperti ini. Kalau reaksi yang diharapkan memang seperti ini, ya, saya kira apa yang dilaksanakan di Gereja Ganjuran itu salah satu contoh inkulturasi yang otentik.
ya. Apakah itu menghantar kita ke iman yang bisa mengatakan ini iman saya yang hidup di dalam budaya setempat, ya, budaya saya itu seperti ini ternyata, dan ini budaya saya menghargai tempat di mana Tuhan hadir dengan kasih-Nya itu. Kalau misalnya amit-amit, ya, saya yakin di Gereja Ganjuran juga sangat bukti bahwa tadi hanya boleh satu orang setiap kali, hanya satu kali masuk satu orang, bisa dibuktikan itu. Tadi saya mau ngomong apa? Kalau misalnya reaksi yang timbul kemudian adalah kebingungan, ya, kebingungan. Oh, kalau begitu berarti nanti ya kita nggak usah ke gereja, ke candi juga nggak apa-apa, misalnya gitu. Kalau ada sampai umat yang ngomong seperti itu, ya, oh di candi juga berarti bisa menemukan hati kudus Yesus nanti, gitu. Kalau ada kebingungan seperti itu, ya, ini kemudian pihak gereja setempat kemudian harus mengambil sikap. Ya. Saya kira pasti akan ada, entah itu pamflet, entah itu buku, ya, entah itu hanya kertas-kertas selebaran biasa yang biasanya dipakai untuk menjelaskan makna dari simbol-simbol yang dipakai sebagai inkulturasi itu. Kalau misalnya tadi, ini kita udah lari dari tari sebetulnya, ya, inkulturasi candi yang dipakai ke dalam gereja Katolik itu hanya ditaruh begitu saja tanpa ada penjelasan, ya umat bisa salah arah. Ya, ada kemungkinan umat salah arah dalam menafsirkannya. Ya, saya kira nggak segampang itu. Ya pasti ada usaha dari paroki setempat juga untuk yang saya katakan bukan menyensor makna, tapi meluruskan komunikasi. Ya. Bahwa yang ingin disampaikan sebetulnya adalah tadi seperti apa yang dikatakan oleh saudara Teresia, ya, bahwa pengalaman saya masuk ke dalam tempat itu, ke dalam candi itu, kemudian bisa merasakan hati kudus Yesus yang hidup di dalam budaya setempat. Oke, itu bagus. Tapi kalau efeknya kemudian umat sampai bisa mengatakan, ya, dan ini juga sering terjadi di gereja Jepang sini, hanya supaya mengatakan, oh ini yang Katolik, ini yang Zen, ya, supaya pembedaan itu jelas. Ya. Oh, berarti ke candi itu juga nanti bisa ketemu dengan ya hati kudus Yesus. Mungkin betul ya secara teologis betul. Tapi kalau kemudian itu tadi mengacukan agama, ya, jadi agama semua jadi serba rancu, semua agama jadi serba sama, ya, saya kira itu bahaya yang harus dihindari. Sedapat mungkin identitas kita sebagai orang Katolik tetap harus kita pegang dan kita hidupi di dalam budaya kita sendiri. Oke, ada yang satu lagi, ya silakan. Satu lagi, Sangat satu lagi. Masih ada 1 menit soalnya ini. Okay. Ada lagi, Pak Marco? Yoshiko? Romo cuma mau share sedikit. Saya dari dulu juga pernah di Indonesia, kayaknya hal itu udah lama gitu ya. Tapi setahu saya memang kayak tari kita sebutnya tableau waktu itu karena ada sandiwara, tapi juga ada penari-penarinya dan ada sedikit dialog. Itu memang sebagai pengganti bacaan pertama dan kedua. Dan beberapa kali kita mengadakannya itu mungkin 2-3 tahun berturut-turut. Itu biasanya untuk misa besar kayak Christmas untuk menggantikan bacaan, jadi cerita mengenai kelahiran Yesus. Juga ada angel-angelnya, tapi angelnya juga at one point singing Gloria. Terus ya gitu, selain itu juga Paskah. Nah, tapi yang saya mau share, I was on both sides sebagai sebagai performers juga di sini saya sebagai penonton karena anak-anak dulu ngikut kayak sandiwara kayak gitu juga. Terus dan juga ada yang adult juga. Sebagai spectator saya merasa bahwa kalau tarian doang gitu, it's more for me to judge like how does it look like a good, beautiful, whatever. Tapi kalau dimasukin dengan kayak yang Mayo bilang ada skit segala macam, itu yang lebih membawa kita gitu, membawa dalam arti kata, ya kita bisa merasakan dan mengikuti ceritanya itu. Kalau cuman tari doang, biasanya cuman spectator, sebagai spectator kita cuman ngelihat kayak entertainment. Iya, iya betul. Ya itulah mengapa
Terima kasih. Itulah mengapa tadi seperti saya sharingkan di liturgi Sabtu Suci di Berkeley sana, romonya berbicara, romonya membacakan narasi ya di balik sebagai latar belakang dari tari yang dilakukan. Ya, betul, itu yang akhirnya kemudian menjadi tanda ada dialog is taking place, ya, the dialogue is taking place. Ini bukan spektator, ini bukan performance, ini bukan tadi tempelan dekorasi dari luar, ya. That's right. Maka, betul. Maka kalau ada skitnya yang bisa menjadi bahan untuk dialog dengan medium seni yang dipakai di dalam inkulturasi itu sendiri, ini akan membuat tadi yang saya bilang meluruskan komunikasi, ya, apa yang ingin disampaikan itu betul-betul tersampaikan ke umat, tidak kemudian salah arah jadi berbagai macam interpretasi bisa masuk ke dalamnya, itu yang sebetulnya ya yang bisa dikontrol, ya, bahwa interpretasi yang diinginkan dari umat itu bisa beragam, itu interpretasi yang diacu sebetulnya adalah interpretasi iman, bagaimana iman itu kemudian berbicara di dalam hidup mereka, bukan interpretasi soal performance-nya itu sendiri, ya, itu interpretasi iman yang diharapkan, komunikasi iman yang diharapkan. Oke, terima kasih banyak, saya kira cukup sampai terima kasih, Mo. Iya. Oke. Ya, Romo, silakan. Ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami akan banyak pengalaman yang kami rasakan sendiri dalam hidup kami sendiri, bagaimana Engkau berusaha untuk menunjukkan kehadiran kasih-Mu lewat budaya kami. Semoga budaya-budaya kami yang masih akan terus berkembang juga bisa menjadi sarana untuk menghidupi kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Allah Bapa yang Maha Kuasa menganugerahkan rahmat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekalian dengan iman yang berpikir sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Mayo. Terima kasih Romo. Terima kasih Mayo. Terima kasih Mayo. Terima kasih sama-sama.